Oke guys, melanjutkan seri-seri sebelumnya tentang penjelasan role masing-masing pemain dan posisinya. Sebelumnya gue udah bikin tentang penjelasan role goalkeeper, terus fullback, dan defensive center. Sekarang di episode ini gue akan membahas role dari defensive midfielder center. Tonton video ini selengkapnya ya. Apakah kalian lagi main FM Mobile 2024? Tapi bingung gimana cara mainnya? Aha! Si paling football manager jadi solusinya. Channel ini berisi tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024. Trailer berakhir, kembali ke video. Oke guys, langsung aja. Jadi defensive midfielder center itu punya 5 role ya. Defensive midfielder itu sendiri, deep lying playmaker, anchor, ball winning midfielder, dan roaming player. Nah, sebetulnya penjelasan mengenai role itu sudah ada di FM sendiri, sudah menyediakan penjelasannya ya. Tinggal kita rajin-rajin baca aja gitu ya. Dan main FM ini bagusnya juga bisa melatih kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa video tutorial kayak gue pun kalian sudah bisa memilih dan menentukan sendiri role pemainnya. Tapi anyway nggak apa-apa, itulah fungsinya gue membuat video tutorial supaya ada yang nonton buat teman-teman yang mungkin kesulitan atau males baca. Sombong amat. Oke, lanjut langsung aja. Pertama, posisi defensive midfielder. Jadi sesuai keterangannya di sini ya, posisi defensive midfielder ini punya tugas untuk menjaga garis pertahanan kita dari serangan lawan gitu ya. Jadi ini tradisional banget lah, defensive midfielder tugasnya ya meredam serangan lawan aja gitu ya. Nah, status yang berpengaruh untuk seorang defensive midfielder role-nya ini adalah tackling, positioning, strength, dan decision gitu ya. Nah, siapa sih pemain di dunia nyata yang punya role defensive midfielder? Kita buka aja. Nah, di sini sudah keluar nih beberapa pemain-pemain dunia yang seorang defensive midfielder center dengan role defensive midfielder gitu ya. Ada Bruno Guimaraes, Leon Goretzka, Thomas Partey ya. Banyak lah. Daley Blind gitu ya, Corentin Tolisso, Leandro Paredes ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian sambil nonton juga bola di dunia nyata pasti bisa menangkap ya. Oh, mereka tuh defensive midfielder ya gitu. Oke, berikutnya role berikutnya anchor. Nah, kalau anchor ini pemain jangkar ya bahasa Indonesianya ya. Atau kalau di Liga Indonesia gelandang pengangkut air. Ya, jadi jangkar itu punya tugas berada di mengisi kekosongan lubang antara defense dan tengah gitu ya. Jadi tugasnya intercept moves lawan gitu ya, ngambil bola, winning the ball, and simply pass to more creative teammates. Jadi habis itu langsung begitu lawan nyerang, bolanya diambil, langsung oper bola ke temen yang lebih kreatif untuk membangun serangan. Kira-kira gitu ya. Terus atribut yang berpengaruh di sini, status yang berpengaruh tuh tackling, positioning, strength, and decision. Nah, siapa sih pemain di dunia nyata itu yang punya role anchor? Nah, ini ya. Ada Rodri, Declan Rice ya, Marquinhos di PSG, Bryan Cristante, William Carvalho. Terus banyak lah ya di sini ya, Danilo Pereira. Jadi seperti itu guys gitu. Jadi kalau kalian main jadi seperti itu ya guys. Lalu berikutnya next, peran berikutnya roaming. Nah, roaming ini pemain yang perannya itu maju mundur gitu ya. Seorang defensive midfielder center yang punya role roaming itu ya dia ke belakang, dia ke depan gitu ya. Roaming lah kemana-mana gitu kan. Seperti artinya roaming playmaker. Dia jadi ikut membuat serangan, membangun tim juga dari belakang gitu ya, dari defensive midfielder center. Tapi dia juga bantu pertahanan, bantuin serangan gitu, roaming gitu ya. Jadi makanya butuh pemain yang ini ya punya atribut serangan, juga punya atribut
pertahanan gitu ya. Makanya di sini atribut yang diperlukan tuh movement, decision, creativity. Nah, ini kan yang bagian serangannya ya, shooting, passing, dan teamwork. Jadi siapa sih pemain yang punya role roaming player di dunia nyata? Ya ini ya, Joshua Kimmich, Frankie De Jong, Alexis McAllister gitu ya, Hakan Çalhanoğlu, terus macam-macam ya, James Ward-Prowse gitu ya, Billy Gilmore dari Brighton, Tijani Reinders dari AC Milan, macam-macam ya gitu. Lalu next berikutnya deep lying playmaker. Nah, kalau deep lying playmaker ini dia itu menjadi seorang playmaker tapi agak mundur ke dalam gitu ya. Jadi dari belakang itu membuat playmaker gitu ya, membuat permainan menjadi playmaker yang agak ke dalam gitu ya. Nah, jadi dia beroperasi di sela-sela antara pertahanan dan pemain tengah yang punya tujuan dan berinisiatif membangun serangan gitu ya. Nah, atribut yang diperlukan di sini yang menentukan seorang role deep lying playmaker itu passing, creativity, movement, dan decision. Nah, siapa sih pemain di dunia nyata yang punya role deep lying playmaker? Nah, di sini ada Trent Alexander-Arnold. Dia memang bek kanan tapi kan juga suka ditaruh Jurgen Klopp di tengah ya, sebagai gelandang bertahan gitu. Enzo Fernandez, Ruben Neves gitu ya, Lucas Paqueta gitu, Granit Xhaka. Seperti itu ya guys. Jadi udah bisa kalian nanti cek sendiri. Lalu berikutnya ball winning midfielder. Nah, terus terang gue pribadi gue paling suka seorang defensive midfielder center kalau punya role ball winning midfielder. Jadi dia tuh tukang jagalnya gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mengambil bola, memenangkan bola di pertarungan di tengah gitu ya. Makanya disebut ball winning midfielder. Jadi kalau ada lawan bawa bola bakal direbut sama dia, duel udara juga dimenangkan sama dia. Pokoknya pemenang di lapangan tengah gitu ya. Ball winning midfielder tugasnya yang meredam serangan lawan juga, cuman juga punya keterampilan supaya bolanya nggak gampang diambil. Makanya ball winning gitu kan. Terus siapa sih di dunia nyata yang punya role ball winning midfielder? Casemiro tentunya. Nah kan, betul, Casemiro di sini ball winning midfielder gitu ya. Zaman dulu kita kenal ada Gattuso gitu tuh, Edgar Davids. Nah, yang kayak gitu-gitulah ball winning midfielder. Calvin Phillips di dunia nyata sekarang ya. Terus dulu ada Patrick Vieira yang mirip Anchor juga dia ya. Jadi seperti itulah pemain-pemain yang jagal gitu, yang ngambil bola gitu, memenangkan pertandingan, perebutan bola di lapangan tengah. Jadi seperti itu guys. Oke, next pertanyaan berikutnya. Kalau gitu role mana yang paling bagus dari kelima role ini untuk mengisi seorang defensive midfielder center? Jawabannya lagi-lagi harus gua katakan tergantung. Tergantung apa? Tergantung status si pemainnya itu cenderung ke mana dari 5 role ini. Tadi kan sudah ada panduannya tuh, status yang seperti apa yang bagus untuk defensive midfielder, status seperti apa yang bagus ball winning, status seperti apa yang roaming. Jadi seperti itu ya guys, tinggal kalian baca, kalian sesuaikan saja sama status dan perannya gitu. Dan hal kedua yang mempengaruhi adalah bagaimana taktik kalian bermain gitu ya. Nah, kalau gue pribadi sih menyukai seorang DMC itu seorang yang ball winning gitu ya. Gue butuh pertahanan yang lebih kuat gitu. Gue butuh pemain yang bisa meredam serangan. Nah, nanti kalau urusan serangan ya bisa MC atau AMC aja gitu. Kalau defensif ya defensif aja. Dan ball winning midfielder ini selera gue gitu. Tapi ini kembali ke masing-masing ya, tergantung kalian nanti mau meracik strateginya kayak gimana gitu. Bebas aja silahkan, mau roaming juga boleh, mau anchor, bebas, terserah kalian. Oke, jadi seperti itu ya guys, tentang penjelasan defensive midfielder center dan role-nya. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti gue akan bantu jawab sebisanya. Lalu kalau ada kritik, saran, masukan silahkan boleh.
Jangan lupa like, subscribe, share juga video ini ya. Terus burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.